Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel ini semakin berkembang. Soeharto dikenal sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin selama 32 tahun. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam sejarah pemerintahannya. Gaya kepemimpinan Soeharto, banyak orang beranggapan kepemimpinannya semacam otoriter, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia termasuk sukses berswasembada pangan. Selain dikenal sebagai panglima yang tangguh di medan tempur, Presiden Soeharto ini juga tidak lepas dari ritual-ritual Jawa. Dan banyak sekali tempat-tempat di Pulau Jawa yang pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Republik Indonesia ini. Di antaranya Sendang Semanggi yang terletak di Bukit Gunung Sempu, Dusun Sembungan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada lagi Gunung Serandil yang terletak di Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Sendang Lanang dan Sendang Putri, Cemoro Sewu, juga pernah dijadikan sebagai tempat tirakat Pak Harto dan Ibu Tien. Alas Ketu Wonogiri juga menjadi tempat favorit Ibu Tien Soeharto ketika beliau masih hidup. Sedangkan tempat yang dipercaya juga pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Soeharto ini yang akan kita bahas adalah Tugu Soeharto. Warga kota Semarang pasti tidak asing lagi dengan Tugu Soeharto. Tugu setinggi 8 meter ini dapat dibilang cukup sederhana, hanya berupa tugu yang menjulang ke atas seperti tiang bendera. Di bawah tugu tertera tanggal 30 September 1965 atau 1 Oktober 1965, yang kami menduga tanggal tersebut adalah tanggal di mana tugu ini dibuat atau selesai dibangun. Walaupun ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwasanya tugu ini selesai dibangun estimasi tahun 1970-an. Sejarah pembangunan Tugu Soeharto ini pun simpang siur, ya karena memang tidak ada sejarah tertulis tentang Tugu Soeharto ini. Karena cerita Tugu Soeharto ini memang turun-temurun dan dari mulut ke mulut. Tugu ini dibangun untuk mengenang Bapak Soeharto yang pernah menyelamatkan diri di lokasi ini saat berperang melawan Belanda. Meski sejarahnya masih menjadi misteri, tugu yang mengambil nama Presiden kedua RI itu sampai saat ini masih ramai menjadi ajang ritual ngalap berkah. Setahu saya, lokasi Tugu Soeharto ini memang dari dulu untuk proses ritual, karena memang dipercaya banyak aura-aura spiritual, astral, entitas tertentu, sehingga bagi yang percaya akan digunakan untuk ngalap berkah. Dan cara ngalap berkah ini setiap individu pasti punya caranya masing-masing. Ada yang berendam, mencuci pusaka, membuang pakaian, dan ada yang mengambil air dari tempat ini. Apalagi kalau pada saat malam 1 Muharram
atau Satu Suro. Tugu Suharto ini terkenal dengan ritual kungkumnya. Biasanya dilakukan menjelang pukul 12 malam. Para pelaku spiritual ini siap menceburkan diri untuk kungkum atau berendam dalam kurun waktu tertentu. Dan pastinya ada pengharapan pada saat proses ritual kungkum ini. Ada yang berharap dilancarkan rezekinya, kesuksesan dalam karir, moncar dalam berdagang, hingga urusan jodoh. Tetapi tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ritual kungkum. Dan yang sangat luar biasa, kalau kita membahas ritual kungkum di Tugu Suharto ini, mulai habis Isya, jalan yang menuju ke Tugu Suharto, tepatnya di jembatan itu sudah ditutup sampai menjelang subuh. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang belum pernah ke sana. Yang melakukan prosesi kungkum ini tidak hanya warga kota Semarang. Beberapa teman saya yang dari Grobogan, Batang, Kudus pun rutin ke Tugu Suharto setiap malam Satu Suro. Kesakralan Tugu Suharto ini tidak lepas dari terdapatnya tempuran atau bertemunya dua arus air menjadi satu. Kalau di Tugu Suharto ini bertemunya dua sungai ini, yang satu adalah Sungai Kaligarang dan yang kedua adalah Kali Kreo. Mereka bertemu menjadi satu. Ini yang membuat tempat ini sebetulnya sakral. Dimanapun itu, kalau terdapat pertemuan dua aliran sungai, beberapa kalangan di masyarakat kita meyakini sebagai tempat yang istimewa. Tidak jauh dari Candi Borobudur, juga tidak kalah mistis tempurannya. Kali Elo dan Kali Progo bertemu menjadi satu, yang masyarakat sekitar meyakini sangat-sangat istimewa karena terdapat 4 energi besar bertemu menjadi satu, yakni Sindoro, Sumbing, Merapi, dan Merbabu. Di wilayah Sragen juga terdapat tempuran bertemunya Kali Mondokan dan Kali Sawur. Menurut penuturan warga sekitar, Bendung Winong terdapat tempuran ini memang sangat wingit dan sering jadi jujukan orang-orang tertentu untuk mencari pesugihan. Tempuran Randu Songo juga menjadi tempat para pelaku spiritual karena aura mistis yang luar biasa di sana. Tempat itu bertemunya Kali Sempor dan Kali Kuning. Jadi rata-rata kalau terdapat kali tempuran ini atau bertemunya dua arus sungai menjadi salah satu tempat favorit bagi pelaku spiritual. Tidak terkecuali mantan presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, yang diceritakan pernah kungkum di Tugu Suharto yang terletak di Kelurahan Bendandur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Itu teman-teman, sedikit pembahasan kita tentang salah satu tempat yang menurut kami cukup bersejarah karena melibatkan mantan presiden kedua Republik Indonesia, yaitu almarhum Pak Soeharto. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.